This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. Di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah besar bangsa ini ditegaskan kembali. Pertanian menjadi urat nadi kemandirian, penjaga ketahanan, dan harga diri bangsa. Dari petani, kehidupan bangsa disemai, dari tanah yang subur dan tangan-tangan yang bekerja, berdiri tegak kedaulatan bangsa. Di pemerintahannya, Presiden Prabowo menjadikan pertanian prioritas, menempatkan swasembada pangan sebagai program esensial, salah satu pilar utama Astacita, karena beliau yakin kekuatan sebuah bangsa tumbuh dari tanahnya sendiri, dari pangan yang ditanam dengan keyakinan dan kerja keras. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo bergerak cepat, menata fondasi kedaulatan pangan Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, mengalirkan kehidupan hingga ke sawah-sawah terjauh dari Jawa hingga Papua. Para penyuluh pertanian kembali digerakkan menjadi ujung tombak perubahan di lapangan, mendampingi petani, memastikan setiap jengkal lahan produktif, setiap benih tumbuh menjadi harapan baru. Di sisi lain, kebijakan pengadaan dan pengelolaan beras dalam negeri dijalankan, disertai dengan kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Tak berhenti di situ, tata kelola pupuk bersubsidi disederhanakan, rantai birokrasi yang panjang dipangkas, penyaluran dipercepat, dan kini pupuk tiba tepat dan cepat di tangan petani yang berhak. Ya, semenjak pemerintahan sekarang ini alhamdulillah pupuk itu ibarat kata berlimpah lah. Yang penting kita itu sudah terdaftar di RDKK yang didata sama kelompok tani, nggak ada istilah kekurangan untuk wilayah sini dan mudah-mudahan sih untuk semuanya, para petani se-Indonesia. Langkah-langkah ini menjadi bukti nyata, pemerintah hadir sepenuhnya. Keringat petani dibalas dengan kesejahteraan, dan pertanian Indonesia melangkah pasti menuju swasembada yang berdaulat. Hasilnya terasa, produksi beras nasional melonjak. Badan Pusat Statistik mencatat, hingga November 2025, produksi beras Indonesia mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, sepanjang tahun 2025 ini, Indonesia berhasil untuk tidak impor beras medium. Ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti kerja bersama. Prediksi lembaga dunia pun terbukti. Food and Agriculture Organization atau FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia tahun ini mencapai 35,6 juta ton. Sementara United States Department of Agriculture atau USDA menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi tertinggi di Asia Tenggara. Capaian ini menegaskan Indonesia mampu untuk kembali berdaulat di tanahnya sendiri. Di desa, wajah-wajah petani kini tersenyum. Harga gabah naik ke titik tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan meningkat, kehidupan membaik, dan semangat menanam kembali tumbuh. Kini, kesejahteraan petani itu benar ada. Pada September 2025, nilai tukar petani mencapai 124,36. Dengan adanya pemerintah menyetandarkan harga gabah, alhamdulillah untuk musim tanam sekarang kami sebagai petani merasa berterima kasih banget kepada pemerintah, terutama dari Kementerian Pertanian dengan harga 6.500. Dengan naiknya harga gabah, kami sebagai petani merasa diuntungkan dan hasil kami juga sesuai dengan apa yang telah kami kerjakan selama 4 bulan, Pak.
yang sangat luar biasa. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Pemerintah berhasil menjaga keseimbangan. Petani tidak merugi. Rakyat tetap nyaman, tak ada lagi ruang bagi mafia pangan. Negara hadir menegakkan keadilan bagi mereka yang selama ini bekerja untuk bangsa. Setiap butir padi kini menjadi simbol keringat yang dihargai dan perjuangan yang dihormati. Kerja keras itu semakin nyata. Ekspor pertanian melonjak hingga 38,25%. Produk-produk Indonesia kini tak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga menembus pasar dunia. Semua memberi pengakuan, Indonesia kini menjadi salah satu produsen beras terbesar dengan peningkatan produksi tertinggi kedua di dunia. Stok beras nasional bahkan mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah bangsa Indonesia ini berdiri. Namun pemerintah tidak berhenti di produksi. Langkah besar berikutnya adalah hilirisasi pertanian. Bahan mentah kini diolah di dalam negeri, menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru. 8,6 juta tenaga kerja bahkan berpotensi dapat terserap dari upaya hilirisasi ini. Dari sawah hingga pabrik, dari desa hingga ekspor, seluruh rantai pertanian digerakkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Dampak besar sektor pertanian juga terasa pada ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik mencatat, pada kuartal 1 tahun ini, pertanian tumbuh hingga 10,52%, menjadi sektor penopang terbesar ekonomi Indonesia. Fakta ini sekaligus menegaskan, pertanian bukan hanya stabil di tengah fluktuasi global, tetapi juga memiliki daya dorong luar biasa bagi kemajuan ekonomi bangsa. Inilah transformasi besar pertanian. Indonesia kini tidak hanya berdaulat pangan di rumah sendiri, tetapi juga berbagi untuk dunia. Sebanyak 10.000 ton beras dikirim ke Palestina, bukan sekedar bantuan pangan, tetapi pesan kemanusiaan yang mendalam. Indonesia kini mampu memberi, bukan lagi meminta. Dunia menyaksikan, Indonesia berdiri tegak di tengah krisis pangan global. 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengubah wajah pertanian Indonesia. Dari sawah tumbuh harapan baru. Dari tangan petani lahir ketahanan bangsa. Dari kebijakan yang berpihak hadir kesejahteraan nyata. Pertanian Indonesia kini berdampak untuk petani, untuk Indonesia, untuk dunia.